الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, khatib ingin menyampaikan khutbah dengan judul Berlindung dari 4 kejahatan. Berlindung dari 4 kejahatan. Perlindungan dari 4 kejahatan ini jamaah sekalian termaktub di Quran surat 113, yaitu surat Al-Falaq. Di mana surat Al-Falaq ini disebutkan oleh para ulama disebut dengan Al-Mu'awwidat atau pelindung, yang mana kalau kita baca surat ini insyaallah maka Allah Subhanahu wa taala akan melindungi kita. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita dan menolong kita. Oleh karenanya surat ini dianjurkan dibaca ketika di waktu zikir setelah salat berjamaah, bersama dengan surat yang lain, biasanya dengan surat An-Nas dan dengan surat Al-Ikhlas. Begitu pula dianjurkan dibaca surat ini ketika kita mau tidur, bersamaan dengan surat yang lain, surat An-Nas dan surat Al-Ikhlas. Dan dianjurkan pula kita membaca surat Al-Falaq ketika di waktu pagi dan di waktu petang, bersama dengan surat yang lain yaitu surat An-Nas dan juga surat Al-Ikhlas. Oleh karenanya surat Al-Falaq dan surat-surat yang lain tersebut tadi itu masuk di dalam rentetan zikir-zikir di waktu pagi dan di waktu petang atau di waktu sore. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, sebab turunnya surat Al-Falaq ini ada dikarenakan Nabi SAW disihir oleh seorang Yahudi bernama Labid bin Al-A'sam, di mana sihir yang dilakukan ini akhirnya menimbulkan waktu yang cukup lama terhadap beliau, menimbulkan efek kepada beliau. Di antara efek sihirnya adalah seakan-akan Nabi SAW melakukan sesuatu padahal beliau tidak melakukan sesuatu. Seakan-akan beliau mendatangi atau menggauli istrinya padahal beliau tidak mendatangi istrinya. Ini di antara efek yang ditimbulkan oleh sihir Yahudi tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Falaq bersamaan dengan surat An-Nas. Kemudian Rasulullah SAW membaca kedua surat tersebut, maka dengan izin Allah akhirnya Rasulullah SAW sembuh dari sihir Yahudi. Jamaah yang dimuliakan Allah, dari sini kita mengetahui bahwasannya sihir itu benar-benar ada dan benar-benar nyata. Oleh karenanya juga Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, yaitu Nabi Musa alaihi salatu wassalam, pun pernah disihir pandangannya
matanya oleh para penyihir-penyihir Fir'aun. Di dalam Al-Quran disebutkan percakapan antara Nabi Musa dengan para penyihir-penyihir Fir'aun. Mereka mengatakan kepada Nabi Musa, qalu ya Musa, imma an tulqiya wa imma an nakuna awwala man alqa. Apakah engkau yang akan melemparkan terlebih dahulu atau kami akan melemparkan terlebih dahulu? Maka Nabi Musa mengatakan, qala bal alqu, kalian lemparkan terlebih dahulu. Fa idza hibaluhum wa 'asiyuhum yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Maka ketika tali dilemparkan, ketika tongkat dilemparkan, tiba-tiba terbayang di pandangannya Nabi Musa alaihissalatu wassalam itu merayap dengan cepatnya, disebabkan karena sihir mereka. Fa'aujasa fi nafsihi khifata Musa. Maka terbetik di dalam hatinya Nabi Musa rasa takut akan melihat hal tersebut. Padahal tidak ada rayapan atau tidak ada gerakan yang cukup cepat ketika itu, atau mungkin ular. Hakikatnya tidak ada hanya tongkat dan tali biasa, namun pandangannya disihir oleh para penyihir-penyihir Fir'aun. Maka dari sini jamaah sekalian, sekali lagi bahwasannya sihir itu fakta dan ada serta nyata. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita kembali kepada surat Al-Falaq tadi. Kita berlindung kepada Allah dari 4 keburukan atau 4 kejahatan. Di dalam ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul a'udzu birabbil falaq." Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh. Ini kata Al-Falaq adalah tafsiran yang paling kuat adalah waktu subuh. Walaupun ada tafsir-tafsir yang lain terkait dengan makna Al-Falaq ini. Di antaranya ada sebagian yang mengatakan kata Al-Falaq itu adalah salah satu nama neraka jahanam. Ada yang mengatakan pula ia adalah lembah di neraka jahanam. Ada yang mengatakan pula ia adalah rumah di neraka jahanam, dan berbagai tafsiran yang lain. Namun Al-Falaq yang lebih kuat itu maknanya adalah waktu subuh. Sehingga makna daripada ayat yang pertama, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala yang menguasai waktu subuh. Di ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala berfirman, min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluknya. Inilah perlindungan pertama yang kita minta kepada Allah, itu berlindung dari kejahatan makhluk-makhluk Allah. Baik itu dari kalangan manusia, dari kalangan jin, binatang atau hewan dan yang lain sebagainya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan mereka. Karena manusia, jin, hewan atau binatang itu bisa memberikan keburukan dan kejahatan kepada kita atau manusia. Oleh karenanya kita dianjurkan untuk berlindung kepada Allah supaya terjaga dari keburukan-keburukan makhluknya. Di antara yang bisa kita lakukan supaya kita terjaga dari keburukan manusia, jin, hewan dan yang lain sebagainya, yaitu dengan kita memperbanyak zikir kepada Allah. Memperbanyak zikir kepada Allah. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, ilbasu mi'tafal adhkar liyaqikum syurural insi wal jan. Pakaikanlah kalian, kenakanlah oleh kalian pakaian zikir. Maksudnya adalah berzikirlah kalian supaya menjaga kalian dari keburukan manusia atau keburukan jin. Lebih khusus lagi yaitu zikir pagi dan juga zikir petang, jamaah sekalian. Zikir pagi dan zikir petang ini sangat luar biasa. Insyaallah lewat wasilah ini Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita selama 24 jam. Baik dari keburukan, musibah ataupun yang lain. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bagaimana permisalan zikir pagi dan zikir petang ini. Kata beliau, adkarus sabahi wal masa bimathabati ad-dir', kullama zadat samakatuhu lam yata'athar sahibuhu. Zikir pagi dan zikir petang itu ibarat baju besi. Setiap bertambah ketebalannya, maka tidak akan mempengaruhi pemiliknya, tidak akan mempengaruhi atau memberikan bahaya kepada pemiliknya. Artinya ketika kita setiap hari mengucapkan zikir pagi dan zikir petang, maka akan ada tameng yang sangat kuat seperti baju besi,
Setiap kita baca, terus kita istiqomahkan, maka baju besi tersebut akan bertambah ketebalannya. Sehingga kalau ada orang yang ingin memberikan keburukan kepada kita, maka insya Allah tidak akan memberikan pengaruh buruk kepada orang yang membaca atau orang yang beristiqamah membaca zikir pagi dan juga zikir petang. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min syarri ghasiqin idza waqab." Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah mengatakan tentang ayat ini, dikarenakan di waktu malam roh-roh jahat ini mengganggu. Roh-roh jahat ini menyebar. Kemudian sebagian hewan pengganggu pun demikian. Dan kita bisa melihat jamaah sekalian, banyak orang-orang yang melakukan pencurian, banyak orang-orang yang melakukan penjamretan di waktu malam. Karena di waktu itu adalah waktu yang mungkin banyak orang istirahat, banyak orang sudah capek istirahat, sehingga mudah untuk melakukan kejahatan di waktu malam. Oleh karenanya kita diperintahkan, dianjurkan untuk menjaga diri kita, yaitu menjaga buruknya waktu malam apabila telah gelap gulita. Wabil khusus bagi kita para orang tua jamaah sekalian, terutama para ayah, apabila kita memiliki anak-anak yang kemudian mereka main di waktu asar, maka nasihatkan kepada anak-anak kita supaya mereka pulang ke dalam rumah sebelum waktu maghrib. Karena ketika sudah sampai waktu maghrib, datang waktu maghrib, datang waktu malam, para jin itu sedang menyebar, atau syaitan itu sedang menyebar, kata Rasulullah. Nabi SAW mengatakan, "Idza kana junhul lail," apabila kalian berada di waktu malam, atau apabila malam telah tiba, au amsaitum, atau kalian berada di waktu sore, fakuffu sibyanakum fa inna syaitana yantashiru hina idzin, maka tahanlah anak-anak kalian supaya tidak keluar dari rumah mereka, ataupun yang keluar segera kembali kepada rumah mereka. Fa inna syaitana yantashiru hina idzin, karena syaitan ketika itu sedang menyebar. Karena bisa jadi ketika mereka anak-anak kita ini belum sampai ke rumah, belum pulang, syaitan memberikan keburukan kepada anak-anak kita, dan itu bisa terjadi efeknya di malam itu atau mungkin besoknya, yang wallahu taala alam. Mereka ini, para syaitan, bisa memberikan keburukan dan kejahatan kepada anak-anak kita di waktu sore atau di waktu malam. Oleh karenanya kita diperintahkan untuk menjaga, menahan anak-anak kita supaya mereka tidak keluar di waktu sore atau di waktu malam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad." Dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup pada buhul-buhul. Sekali lagi ayat ini menegaskan kepada kita bahwa sihir itu ada, sihir itu nyata, dan biasanya menggunakan media-media khusus, Rasulullah SAW ketika disihir itu menggunakan media rambut beliau yang digunakan oleh Yahudi untuk menyihir Nabi kita Muhammad SAW. Maka kami nasihatkan kepada para jamaah sekalian, jangan bermudah-mudahan untuk kita memapangkan foto, baik foto kita, foto keluarga kita, foto istri kita di media sosial. Karena itu bisa jadi menjadi media untuk menjadi media sihir bagi orang-orang yang tidak suka kepada kita. Di Arab sana tidak sedikit orang-orang menggunakan media foto untuk melakukan atau melancarkan sihirnya. Nanti di foto itu ditulis macam-macam, ya. Ada di media sosial tertentu saya melihat itu ada yang ditulis dengan saraton, penyakit kanker, kemudian fakir, kefakiran, sampai ujungnya adalah al-maut, kematian. Nah, ini bisa kemudian menimbulkan kematian kepada seseorang. Maka kita berhati-hati dari yang namanya memapangkan foto di media sosial, karena itu bisa menjadi media untuk sihir bagi orang-orang yang tidak suka kepada kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlindungan yang terakhir yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu di ayat yang terakhir Allah mengatakan,
wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan para pendengki apabila ia dengki atau apabila dia hasad. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasannya iri, dengki, hasad itu bisa menimbulkan kejahatan, bisa menimbulkan keburukan. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala membagi hasad menjadi dua. Yang pertama hasad yang hanya sekedar iri tapi tidak sampai menimbulkan keburukan. Yang kedua hasad yang sekedar hasad dan juga bisa menimbulkan keburukan atau kejahatan kepada seseorang. Dan poin yang kedua ini yang patut untuk kita waspadai. Bukankah sebab munculnya dosa yang pertama di atas langit ini adalah karena hasad? Kita tahu bahwasanya iblis laknatullahi alaihi, dia hasad terhadap nenek moyang kita, yaitu Nabi Adam alaihissalatu wassalam, yang ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud, dia tidak mau sujud. Dikarenakan hasadnya, akhirnya dia sombong. Di dalam ayat Al-Quran Allah mengatakan, qala ma mana'aka alla tasjuda id amartu. Allah mengatakan, apa yang mencegahmu, apa yang menghalangimu wahai iblis untuk engkau tidak sujud kepada Adam? Maka dia menjawab, ana khairun minhu, aku lebih baik daripadanya. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan ia dari tanah. Maka dari sini muncul hasad, akhirnya dia sombong. Nah, inilah dosa yang pertama yang terjadi di atas langit. Bukankah pula dosa pertama yang terjadi di atas bumi ini adalah disebabkan karena hasad dan iri? Kita melihat dalam sejarah jamaah sekalian bagaimana dua putranya Nabi Adam alaihi salatu wassalam, itu Qabil dan Habil. Di dalam ayat Al-Quran diceritakan, idh qarraba qurbanan, tatkala keduanya ini mempersembahkan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Maka diterima dari salah satu di antara keduanya dan ditolak satu di antara atau yang lainnya. Maka yang diterima adalah Habil dan yang ditolak adalah Qabil. Maka Qabil mengatakan, qala la aqtulannak, sungguh aku akan membunuhmu. Ini disebabkan karena hasad, karena iri terhadap saudaranya. Oleh karenanya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang hasad yang bisa menimbulkan keburukan kepada kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an was sunnah. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal hikmah. Wa taqabbala Allahu minni wa minkum al-a'mal as-salihah. Innahu huwal ghafurur rahman. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa, amma ba'd. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selama kita hidup di dunia, kita terus dan senantiasa butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Selama kita hidup di dunia, maka selalu kita akan meminta permohonan, pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seringlah kita untuk berdoa, sering-seringlah kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan itu insyaallah Allah Subhanahu wa taala pun akan menolong kita. Allah Subhanahu wa taala pun akan memberikan pertolongan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan khutbah yang sedikit ini bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya. Akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, menjaga keluarga kita, saudara-saudara kita, anak cucu kita dari keburukan-keburukan selama 24 jam dan selama kita hidup. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجات ويا رافع الدرجات ربنا ظلمنا أنفسنا
وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من القانتين ربنا هب لنا من الحافظين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقم الصلاة